Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai penyesuaian kebijakan proses klaim. Nah teman-teman, ini ada surat dari Allianz kepada tenaga pemasar Allianz, yaitu agen-agen Allianz. Di sini saya akan bagikan suratnya supaya teman-teman dapat nih informasi terbaru mengenai asuransi Allianz. Kalau kalian belum subscribe dulu deh. Lalu nyalain loncengnya biar dapat info yang paling update. Nah, di sini kita akan baca bareng-bareng suratnya seperti apa sih. Dengan ini kami sampaikan penyesuaian kebijakan perusahaan bahwa proses pengajuan klaim asuransi kesehatan individu dan asuransi kesehatan tambahan konvensional dan syariah untuk penyakit atau diagnosa di bawah ini hanya dapat dilakukan dengan metode reimbursement. Nah, jadi di sini ada penyesuaian nih. Penyesuaian kebijakan perusahaan bahwa asuransi kesehatan sekarang nih hanya bisa dilakukan dengan metode reimbursement untuk dua hal ini. Dua hal itu apa aja? Yang pertama nih, penyakit atau diagnosa yang secara keilmuan kedokteran membutuhkan waktu yang lama sampai menimbulkan keluhan atau gejala atau manifestasi penyakit seperti kanker, penyakit degeneratif, dan penyakit kronis lainnya. Berlaku untuk polis yang berusia kurang dari 24 bulan. Dan pengajuan klaim pertama kali untuk penyakit atau diagnosa tersebut. Nah, teman-teman udah nangkep belum nih dari poin A ini? Jadi artinya nih teman-teman, kalau ada penyakit yang membutuhkan waktu yang lama sampai menimbulkan keluhannya. Jadi penyakit yang kira-kira nih, yang begitu ada diagnosanya ini ternyata penyakitnya udah cukup lama. Dan atau manifestasi penyakit seperti kanker atau degeneratif atau penyakit kronis lain, ini kalau polisnya berusia kurang dari 2 tahun alias 24 bulan, maka klaimnya itu berlaku klaim reimbursement, tidak berlaku cashless. Lalu poin kedua adalah penyakit lainnya yang tidak ada indikasi medis perawatan. Jadi kalau ada penyakit yang diklaim tapi tidak ada indikasi medis perawatan, maka berlakunya klaimnya reimbursement. Nah, kebijakan ini berlaku efektif per kemarin nih, 19 Desember. Untuk melakukan klaim, teman-teman bisa melihat di sini atau nanti saya buat deh videonya tentang pengajuan klaim secara reimbursement. Tapi yang penting di sini saya mau teman-teman semua take note dulu, paham dulu bahwa ini adalah kebijakan baru yang mulai berlaku per 19 Desember 2022. Jadi jangan kaget kalau tahu-tahu, ini kenapa kok saya mau klaim malah dimintanya klaimnya secara reimbursement. Ini kebijakan baru teman-teman. Penyakit-penyakitnya apa aja Pak Petrus? Di sini saya ada bikin beberapa list penyakitnya, tapi ini tidak terbatas pada yang saya tulis ya. Jadi ini hanya contohnya aja. Apa saja sih? Kanker, tumor, autoimun, jantung, pembuluh darah, stroke, diabetes, gagal ginjal, tulang sendi, pencernaan, reproduksi wanita pria. Nah, ini semua, dan ini contohnya aja ya, dan ini tidak terbatas sama ini saja, jadi artinya lebih luas lagi. Ini semua pastinya kalau terjadi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini juga pasti kita harus melihat case by case, artinya kita harus melihat lebih spesifik pada temuan dan tingkat keparahan dari suatu penyakit yang diderita peserta saat melakukan perawatan. Jadi kalau mengajukan polis asuransi per 19 Desember dan seterusnya, itu pembayaran ketentuannya mulai berlaku nih, yaitu proses reimbursement untuk penyakit-penyakit berikut yang tadi udah saya sebut. Dan ini berlaku sejak 24 bulan polis berlaku. Nah, inilah kenapa untungnya kita udah punya polis asuransi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mengajukan polis asuransi kesehatan sebelum
19 Desember itu Admedika akan melakukan assessment untuk mengetahui adanya indikasi pre-existing condition di polis tersebut. Kalau terdapat indikasi pre-existing condition dan selling agent termasuk dalam daftar agent yang di-flag, maka pengajuan klaim pertama kali akan diarahkan melalui proses reimbursement. Dan bila ternyata melalui proses assessment tidak ditemukan adanya indikasi pre-existing condition, maka pengajuan klaim dapat diproses secara cashless. Semoga teman-teman dapat ya, nangkep ya yang dari saya jelaskan di video ini. Jadi artinya kalau kita mau daftar asuransi kesehatan di atas tanggal 19 Desember 2022, maka itu sejak 24 bulan polis berlaku. Untuk penyakit-penyakit ini harus reimbursement teman-teman. Ini ketentuan barunya. Penyakit-penyakitnya yang ini ya, yang secara keilmuan kedokteran itu butuh waktu lama sampai menimbulkan keluhan atau gejala seperti kanker atau penyakit kritis lainnya. Dan penyakit lain yang tidak ada indikasi medis perawatan. Nah, ini dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan tentunya, karena tentunya perusahaan mengeluarkan kebijakan ini bukan tanpa sebab ya, pasti ada perhitungannya mengapa memo ini dikeluarkan. Jadi ini adalah penyesuaian kebijakan proses klaim yang terbaru. Kalau teman-teman masih bingung, masih mau nanya-nanya, masih mau mendapat penjelasan yang lebih detail, boleh hubungin saya di 0856781031. Saya siap sedia membantu teman-teman semua, semuanya transparan, semuanya jelas. Buruan deh, terproteksi. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.